Babu Qasil Qalubi wasalah samaratin minas ya. Bab mengenai pencucian kotoran-kotoran dari pakaian. Di sini disebutkan Qala Abu Asim akhbarana Ibnu Jurayj akhbarani Abu anna Sufyan bin Ya'la akhbarahu. Sufyan bin Ya'la datang kepada beliau ini. Anna Ya'la sesungguhnya Ya'la qala berkata Ya'la ini Umar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hari ini perlihatkanlah kepadaku atau tunjukkanlah kepadaku Nabiya perihal Nabi SAW hina yuha pada saat diwahyukan ilahi kepada beliau. Ola menjawab Sayyidina Umar, pakai nama an-nabiyyu. Maka pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila Ji'ronah, berada di Ji'ronah, wa ma'ahu beserta Nabi itu nafarun segolongan min ashabi dari sahabat-sahabat beliau. Ja'ahu maka datang kepada Nabi rajulun seorang laki-laki. Faqala berkata itu si laki-laki tadi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifataro bagaimana engkau memandang birojulin seseorang laki-laki yang akan berihram itu si laki-laki imrotin dengan pakaian umrohnya. Bahwa mutadammihun bitibit, padahal dia memiliki wangi-wangian. Kata maka berdiam Nabi SAW seakan sesaat. Waja'ahu maka datanglah kepada Nabi al-wahyu wahyu. Asyara maka berisyarat Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ila Ya'la kepada Ya'la yang bertanya tadi. Waja'a maka datanglah Ya'la itu Ya'la wa ala Rasulillah dan di Rasulullah SAW itu sabun ada kain gitu. Udil labi yang dengan kain itulah Nabi berteduh. Padahal maka masuklah memasukkan itu Ya'la Rasul ke dalam kepalanya. Faidan maka pada saat itu Rasulullah SAW muhmirul wajhi yang wajah beliau itu kelihatan agak memerah. Wahwa ya gitu pada saat itu tertutup Rasulullah summa surriya anhu. Kemudian Rasulullah ter, tidak terlihat. Pakola maka bersabda Rasulullah, Ainal ladzi sa'ala anil umroh. Mana laki-laki yang tadi bertanya perihal umroh tadi? Pautia maka datanglah itu Ya'la yang bertanya tadi birojulin seseorang laki-laki yaitu maksudnya Ya'la. Pakola maka bersabda Nabi, Iksil cucilah at-tayyiba itu wangi-wangian alladzi bika salah sama rotin sebanyak 3 kali. Wanji dan tanggalkanlah angka dari engkau al-jubah itu jubah tadi. Wasna dan perbuatlah fi umratika pada umrohmu itu kama tasna'u sebagaimana engkau perbuat fi hajatika di dalam haji engkau. Kultu aku berkata li atau kepada atau aroda berkeinginan atau maksudnya harus memiliki kemauan al-inqo'a untuk membersihkan hina amarohu pada saat memerintahkan kepada orang tadi ayat sila untuk menyuci salah sama rutin 3 kali. Ola berkata atau naam betul. Jadi ini tata cara melakukan ihram penjelasan. Nanti kan kita tahu pada saat ihram itu ada sejumlah larangan. Salah satu larangannya itu tidak boleh memakai wangi-wangian pada saat sedang kita ihram. Atau nanti ada ajaran lain tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, atau menghilangkan bulu-buluan, mencukur bulu-buluan, itu dilarang. Tetapi nanti kalau kita berwangi-wangian, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram, kemudian nanti dipakai pada saat ihram, itu tidak apa-apa. Walaupun sebaiknya nanti juga sesuai dengan hadis ini, bersihkan dahulu, jangan terlalu wangi juga. Jadi sekali lagi pada saat kita ihram, ya mudah-mudahan nanti yang belum melaksanakan ihram Allah memanggil ihram. Ada saja jalan. Amin.
Nah, saat kita melakukan ihram, bisa saja misalnya sejak dari Indonesia kita menyiapkan sejak dari Bekasi ataupun dari Pondok Gede menyiapkan pakaian ihram. Kemudian kita pakai wangi-wangian itu tidak apa-apa kalau sebelum ihram. Tapi kalau kita sudah nanti di Kornul Manajil atau di tempat ihram yang lain itu kita tidak boleh menggunakan wangi-wangian harum-haruman. Tapi kalau sebelumnya boleh. Walaupun nanti kita menggunakan sebelumnya juga itu jangan terlalu menyengat parfumnya gitu. Kalau laki-laki insya Allah tidak terlalu begitu. Kalau ibu-ibu kadang-kadang begitu, jarak 5 meter aja udah kecium kan harumnya itu. Nah, jangan terlalu menyengat harum-harumannya. Tetapi kalau digunakan sebelum ihram itu tidak apa-apa. Nanti ada penjelasan di bawah lebih lanjutnya lagi. Tapi di dalam hadis ini menceritakan ada seseorang pada saat sebelum umroh itu sudah dalam keadaan menggunakan wangi-wangian. Nah, Nabi saat itu berada di Ji'ronah. Ji'ronah itu adalah salah satu mikot makani untuk umroh. Kalau kita berada di Mekah, maka kita harus keluar ke tiga tempat, ke tiga mikot. Rona itu adalah dekat berada di sekeliling Mekah, bukan tanah haram, keluar dahulu. Bisa saja ke Ji'rona atau ke Hudaybiyah atau ke Tanim. Itu tiga tempat di seputaran Mekah. Harus keluar dahulu. Kalau kita berada di kota Mekah. Nah, pada saat itu Nabi berada di Ji'rona dan sekelompok sahabat juga beserta Nabi SAW. Kemudian ada seseorang bertanya, Rasul bagaimana melakukan umroh, ihram untuk umroh, padahal dia itu sudah menggunakan harum-haruman sebelumnya. Maka Nabi tidak langsung menjawab. Nah ini bukti bahwa Nabi juga tidak tahu harus seperti apa. Tetapi Nabi nunggu pemberitahuan dari Allah. Pasah kata maka diam Nabi. Tidak langsung menjawab waktu itu. Menunggu datangnya wahyu, maka kemudian nanti ada pemberitahuan dari Allah dari wahyu melalui malaikat Jibril biasanya begitu atau bisa juga langsung. Nah, kemudian setelah lama nanti Nabi bertanya, siapa tadi yang bertanya itu? Siapa yang bertanya itu? Maka yang bertanya itu dipanggil oleh para sahabat, ini Rasulullah yang bertanya. Maka kata Nabi, iksilir tayyiba alladhi bika salah sama rotin. Cuci saja harum-haruman yang ada di dalam pakaianmu sebanyak 3 kali. Jadi kalau menggunakan harum-haruman, wangi-wangian sebelumnya, sebaiknya cuci, tapi mungkin tidak semuanya hilang harumnya itu, tidak apa-apa. Tapi setidaknya ada sisi warna, ada rasa, kemudian baunya kalau bisa berkurang. Tapi kalau tidak, paling tidak warnanya menghilang, tidak terlihat lagi melalui pencucian tadi. Nah, tentu saja kita tidak melakukan umroh ya, tidak ihram. Tapi nanti pada saat ihram akan mulai terasa. Mudah-mudahan sekali lagi yang belum ihram nanti Allah panggil untuk melakukan ihram. Ada jalan mungkin nanti beragam cara Allah bisa memanggil kita. Kemudian seperti tadi Nabi tidak langsung menjawab karena Nabi juga tidak tahu harus seperti apa. Setelah beberapa saat kemudian Nabi memperoleh wahyu. Jadi ini menegaskan kepada kita dan cerita ini cerita yang begini tidak sekali banyak di beberapa hadis lain bahwa Nabi ditanya oleh para sahabat tidak langsung menjawab tetapi menunggu jawaban dari Allah. Melalui Nabi itulah Allah menyampaikan harus seperti ini. Banyak peristiwa yang terjadi kasusnya seperti ini bertanya. Nah, itu juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu betul-betul seorang Nabi. Jadi tidak asal jawab juga Nabi, mencari pemberitahuan. Sama saya para ustadz juga belum tentu bisa langsung bisa menjawab, tapi harus cari dari pengetahuan, tidak bisa menjawab langsung. Setelah dia mempelajari, baru sebetulnya bisa menjawab. Begitulah
menunjukkan keaslian Nabi sebagai Rasulullah. Itu hadis yang pertama. Ini panjang penjelasannya, tapi kita lewati saja. Kemudian di bab berikutnya, Haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Mansur an Sa'id bin Jubair qala kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaddahinu bizaiti. Disebutkan bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar, beliau itu yaddahinu menggunakan minyak. Nanti dalam penjelasan yang lainnya, minyak itu artinya di kepala, meminyaki rambutnya. Pada kartuhu maka aku menyebutkan perihal perilaku Sayyidina Ibnu Umar itu di Ibrahim kepada Ibrahim. Ola berkata Ibrahim, matas nau bikoli. Apa yang kau berbuat dengan ucapan itu? Nanti hadisnya dilanjutkan ke bawah. Hadasani al-Aswad dan Aisyah dari Siti Aisyah radhiallahu anha. Qolat berkata Siti Aisyah, Ka'anni anduru aku seolah-olah melihat ila wabisit tayyibi fi mapariki Rasulillah. Saya juga pernah melihat perihal wangi-wangian di Rasulullah SAW, wahwa muhrimun pada Rasulullah waktu itu sedang ihram. Jadi larangan menggunakan wangi-wangian itu adalah pada saat ihram. Tapi kalau sebelum ihram, sebelumnya kita menggunakan wangi-wangian karena ya kita tahu di Arab itu begitu panas, ketiak kita itu mengeluarkan bau-bauan kan. Supaya tidak terlalu menyengat. Kadang-kadang tidak nyaman juga kan kalau kita ada yang bau di sebelah kita. Dalam waktu ihram itu kita berdekat-dekatan. Nah, supaya tidak memberikan aroma tidak nyaman bagi lingkungan, maka kita gunakan minyak-minyak pengharum. Banyak saya kira nanti yang jualan di sekitaran Masjidil Haram atau di Mekah. Sehingga menggunakan, nah kalau digunakan sebelum ihram boleh, tapi pada saat ihram tidak boleh. Jadi pada saat ihram kita bau ya sudah nikmatilah itu keaslian kita, kebauan badan kita. Nah, pada saat itu Sayyidina Ibnu Umar menggunakan meminyaki rambutnya bizait dengan zaitun, minyak zaitun. Nah, kalau minyak zaitun kan tidak harum biasa saja, tapi mungkin supaya rambutnya tersisir rapi. Itu boleh-boleh saja karena kata Siti Aisyah saya juga melihat Rasulullah berharum-harum juga pada saat ihram, tetapi beliau menggunakan sebelumnya, sebelum melakukan ihram. Pada saat ihram tidak boleh. Kemudian hadis berikutnya hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarona Malik an Abdurrahman bin Qasim an Abi an Aisyah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu. Qalat berkata Siti Aisyah, kuntu ada aku ini utayyibu mengharumi aku Rasulullah kepada Rasulullah SAW li ihrami untuk menjelang ihramnya. Hina yuhrimu pada saat mau ihram Nabi. Walihillihi dan pada saat beliau mau setelah tahallul gitu. Qabla ayyatufa sebelum tawaf Nabi SAW di Baitullah. Jadi ini berita dari Siti Aisyah sekali lagi. Beliau yang mungkin mengusap-usap bau-bau atau harum-haruman di badan Rasulullah, tetapi sebelum beliau melakukan ihram. Dilakukan oleh Rasulullah hina yuhrimu pada saat beliau mau ihram. Kemudian juga nanti setelah tahallul. Tahallul itu setelah kita pulang dari Mina, Mabit itu kita bisa tahallul. Nanti caranya dengan cara memotong rambut. Nah, cara memotong rambut itu bisa digunduli seluruh kepala itu lebih baik atau bisa memotong pakai gunting saja beberapa helai. Kalau perempuan biasanya pakai gunting saja. Biasanya kalau suami istri, istri oleh suaminya digunting. Ya, harus disiapkan gunting juga. Tapi kalau laki-laki ada banyak salon di situ. Tukang cukur lah. Tukang cukur bayar 5 real barangkali segitu. Kita bisa digunduli. Atau bisa sesama jamaah haji juga. Sesama jamaah haji menggunduli itu tanda tahallul. Nah setelah tahallul boleh. Kalau tahallul itu artinya menghalalkan. Selesai ihram. Jadi boleh pakai pakaian biasa lagi. Bisa pakaian berjahit. Nah, setelah itu
dikasih harum-haruman lagi boleh, karena mungkin setelah itu supaya tidak bau ke lingkungan ke sekitar. Nah, pada saat itu kita masih ada di Mina, tetapi kita belum melakukan tawaf ifadah. Nah, sehingga nanti pada saat tawaf ifadahnya bisa menggunakan pakaian biasa. Demikian juga sa'i. Sa'i itu bisa menggunakan pakaian biasa setelah kita tahallul. Atau bisa juga kalau yang masih muda-muda ini, kalau yang masih muda-muda itu pada saat kita mabit nginap di Mina itu bisa ditempuh melakukan perjalanan dari Mina ke Mekah ya tidak terlalu jauh juga 3 sampai 5 kilo lah gitu melalui Aziziyah. Nah, itu bisa tawaf ibadah dahulu tapi itu masih menggunakan kain ihram. Tawaf ibadah bahkan sampai sa'i tapi dengan catatan sebelum maghrib harus sudah kembali ke Mina. Nah, kalau yang masih muda itu bisa, insya Allah kuat jalan bolak-balik karena tidak difasilitasi kendaraan, tidak ada. Tapi kalau bagi yang sudah tua-tua ya sudah nanti aja tawaf ibadahnya setelah dari Mina. Tapi kalau yang masih muda, masih segar gitu, bisa jalan dan tidak sakit, biasanya sakit flu, pilek, gitu, batuk, itu sakit jamaah haji biasanya itu. Nah, itu mampu. Tapi kalau dalam sakit flu pilek itu juga masih mampu lah kalau yang masih muda-muda. Tapi kalau yang tua nanti tunggu saja kita pulang dari Mina baru melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Dan demikian juga kalau gelombang satu biasanya sekalian tawaf wada, tawaf pamitan untuk pulang. Tapi kalau gelombang dua masih panjang, nanti kita bahkan ke Madinah. Jadi ini cerita kata Siti Aisyah. Siti Aisyah mengharum-harumi, memberikan wangi-wangian ke tubuh Rasulullah sebelum beliau melakukan ihram. Karena muhrimah la yabasu syai'an masahu paron. Tidak boleh seorang yang ihram itu menggunakan pakaian yang di dalam pakaian itu ada ja'faron. Ja'faron itu minyak wangi. Kama sayati fi babil ladzi ba'dahu. Sebagaimana nanti ada penjelasan di belakang ini. Kemudian waktu apa fil raihani pakola ishak yubahu. Kemudian berbeda-beda pendapat para ulama perihal harum-haruman itu. Apakah boleh kita menggunakan kain ihram yang sudah diberi wangi-wangian sebelumnya? Menurut Imam Ishaq itu boleh-boleh saja. Karena tadi di hadis di atas juga disebutkan Rasulullah juga berwangi-wangian beliau sebelum melakukan ihram. Tapi menurut Imam Ahmad itu beliau tidak berpendapat. Disclaimer gitulah istilahnya kalau dalam audit itu. Tidak memberikan pendapat. Wakil Syafi'i dan berkata Imam Syafi'i yuhram diharamkan. Kalau dalam madhab Syafi'i itu tidak boleh. Wakarohahu Malik wal Hanafiyah. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Hanafi itu makruh saja. Boleh tidak apa-apa. Waman sya'al khilafu anna kullama yattakhidu min taibu yuhramu bila khilafin. Tapi kalau kita menggunakan wangi-wangian pada saat ihram itu diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau sedang dalam posisi ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak boleh juga campur suami istri pada saat ihram itu batal itu. Tapi kalau mau campur suami istri itu nanti setelah tahallul itu bahas. Maka para jamaah haji suka membuat kamar barokah nanti ada yang sudah pernah tahu saya kira. Tapi kalau yang belum itu akan dibuat kamar barokah oleh jamaah. Kemudian penjelasannya panjang juga ini sudah saya baca tapi kelihatan tidak perlu disampaikan karena penyampaiannya yang seperti tadi. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Haddatsana Asbag akhbarana Ibnu Wahbin an Yunus an Ibnu Syihabin an Salim an Abi dari bapaknya radhiyallahu anhu qala saya qala berkata Sami itu saya telah mendengar Rasulullah kepada Rasulullah SAW yuhillu beliau membaca talbiyah
Mulabbidan di sini artinya sambil beliau rambutnya disisir, dirapihkan. Tapi hati-hati jangan sampai ada yang tercerabut, rapih-rapih beliau. Jadi maksudnya pada saat Rasulullah melakukan ihram, membaca talbiyah itu dalam keadaan rapih, rambut disisir, tidak acak-acakan. Ya sebaiknya begitu. Sebelum kita melakukan ihram, dirapihkan dahulu. Ahram al-qalbi bida sya'ru ra'sihi ajala bihi syai'an musammi dia tamia sya'ruhu li alla yata'asyad. Supaya tidak acak-acakan di ihrami pada saat ihram. Jadi dirapihkan dahulu. Pada saat menjelang ihram maka disunahkan mandi dahulu kan. Nah, biasanya kalau jamaah haji yang tiba di Jeddah itu begitu sampai di Jeddah pada mandi. Di kalau di Bandara Jeddah itu airnya juga banyak dan jamban-jambannya juga banyak. Nah, pada jamaah haji walaupun banyak ya jamaah haji juga banyak. Ya tetap antri. Antri kemudian setelah itu menggunakan pakaian ihram bersih-bersih selama di situ ya ber ini juga pakai dirapihkan rambutnya gitu kan jangan sampai acak-acakan dan seterusnya. Kemudian hadasana Ali bin Abdullah, hadasana Sufyan, hadasana Musa bin Uqbah Sami itu mendengar saya Salim kepada Salim bin Abdullah kalau berkata Salim, Sami itu saya mendengar Ibnu Umar kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa hadasana Abdullah bin Maslamah an Malik an Musa bin Uqbah an Salim bin Abdullah. Namun sesungguhnya Salim bin Abdullah Sami'a mendengar abahu kepada bapaknya Yakul berkata bapaknya ma'ahalla tidaklah Rasulullah memulai talbiyah Rasulullah SAW illa min indil masjidi kecuali dimulainya beliau dari masjid ini. Ya, yang dimaksud Masjidil Hulaifah, Masjidul Hulaifah atau Bir Ali di Madinah. Jadi mikot makani orang yang datang dari Madinah atau dari arah Madinah, searah dengan Madinah, mulailah dari Bir Ali atau sebetulnya kotanya kota Dul Hulaifah. Karena Nabi juga selalu begitu. Beliau tidak dari Madinah, tetapi beliau keluar dahulu dari Madinah. Ada kota yang namanya Dul Hulaifah. Di situ ada tempat, ada sumur Ali, sebutannya Bir Ali, makanya sebut Bir Ali. Dan di situ ada masjid. Kalau sekarang sudah ada masjid. Ada masjid, bisa mandi, bisa menyiapkan segala sesuatu. Dan jamaah haji gelombang satu biasanya dari situ. Karena gelombang satu itu ke Madinah dahulu. Dari Madinah nanti naik bis, nanti singgah dahulu di Masjid Dul Hulaifah atau Bir Ali. Di sana bisa mandi, bisa sholat ihram 2 rakaat dan memulai ihram dari situ. Karena di situ juga Nabi memulainya. Liman hajja minal Madinah, yaitu bagi orang yang melakukan ibadah haji yang datangnya dari Madinah atau dari searah dengan Madinah. Mulailah dari situ. Nah, kemudian dalam sebuah hadis disebutkan begini. Wallahi ma'ahalla Rasulullah SAW ila min indil masjidil Taifah. Oh, sama dengan di atas. Demi Allah, kata sahabat, tidaklah pernah Rasulullah melakukan talbiyah kecuali beliau memulainya dari masjid ini, yaitu Masjid Dzulhulaifah. Ya karena beliau datang dari arah Madinah, maka dari Masjid Dzulhulaifah atau Bir Ali. Ahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina stawat bi rahilatahu qa'imah. Ah, Rasulullah itu memulai melakukan talbiyah pada saat beliau setelah tegak di atas kendaraannya. Jadi pada saat kita sudah masuk ke dalam bis juga mungkin itu sama perumpamanya dengan zaman Nabi. Nah, Nabi setelah berada di atas ontaknya, mulailah beliau dalam keadaan qaimah tegak. Artinya siap mengendarai ontak, mulailah beliau talbiyah. Nah, kalau kita barangkali pada saat kita sudah ada duduk di kendaraan, biasanya dipimpin oleh karom, kepala rombongan atau pembimbing ibadah haji. Mulai sepanjang perjalanan, awal-awalnya keras-keras, lama-lama habis juga suara kita ya. Ya, pada tidur juga kadang-kadang. Dan nggak apa-apa nanti menjelang setelah bangun talbiyah lagi. Karena perjalanannya jauh,
Padahal Nabi itu lebih lama lagi menempuh jarak dari Madinah ke Mekah. Kalau kita mungkin hanya dalam waktu jam-jaman saja, karena lebih cepat melewati jalan tol juga. Rokibah khorohilat hatta istawa ala bida ahalla. Kemudian dalam hadis lain disebutkan Nabi itu menunggangi kendaraan beliau, onta, sehingga tegak dahulu dalam kondisi sudah sempurna gitu. Ala bida di daerah bida, ahla maka Rasulullah memulai talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak dan seterusnya itu talbiyah yang dibaca. Dan sampai sekarang juga begitu talbiyahnya, tidak ada yang berubah. Talbiyah itu artinya menyatakan ya Allah saya menyambut panggilan. Itu dalam hal ini dikeraskan suaranya. Jangan di dalam hati, dikeraskan itu. Keluar suara kita. Jangan mentang-mentang tidak boleh teriak-teriak di hadapan Allah kalau berdoa. Dalam haji itu harus teriak, harus keras. Kalau dalam setelah sholat, beda pendapat banyak memang. Ada yang melarang. Tidak boleh berdoa teriak-teriak kepada Allah. Silahkan. Ingin diam-diam juga. Tetapi tidak selalu dilarang. Allah memang tidak tuli. Allah mendengar dari hati kita juga. Tapi Rasulullah juga mencontohkan berdoa dikeraskan atau mengaminkan orang berdoa juga ada banyak hadisnya itu. Walaupun sebagian di antara kita tidak mau mengikuti itu ya silahkan. Tidak ada dalil dari ini. Kita boleh berbeda. Tapi kalau dalam haji semuanya berteriak pada saat kita melakukan membaca talbiyah itu berteriak untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul tunduk patuh mengikuti ajaran dari Nabi dan itu juga tentu dari Allah juga. Kemudian Haddasan Abdullah bin Yusuf ahbarona Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki kola berkata laki-laki ya Rasulullah ya Rasulullah ma yalbisul muhrim minas syab. Hai Rasulullah, apa yang boleh dipakai oleh orang yang ihram pada saat melakukan ihram? Ola bersabda Rasulullah SAW, la yalbasul kumuso. Tidak boleh menggunakan orang yang ihram itu al-kumus, komis, gitu. Gamis lah kalau sekarang. Dan bahasa kita, gamis itu artinya pakaian panjang itu long dress, ya, bukan? Pakaian yang biasa dipakai oleh kita, yang orang pakaian orang Arab. Gitu. Tapi berjahit, nah itu dilarang, tidak boleh. Tidak boleh menggunakan gamis. Maka tidak ada yang menggunakan gamis. Hanya pakaian yang berjahit. Wala ama ima dan tidak boleh juga pakai sorban. Tidak boleh pakai tutup kepala untuk laki-laki. Pada saat kita sedang ihram. Buka. Yang suka pakai kopiah juga dibuka. Yang pakai, pokoknya tidak boleh ditutup kepala itu pada saat sedang ihram. Boleh sarobilati dan tidak boleh juga menggunakan sarobil. Sarobil itu celana panjang. Celana panjang tidak boleh. Sirwal lah kalau sekarang kan dalam bahasa kita sirwal. Itu pakaian panjang yang tidak sampai tidak sampai apa mata kaki tapi di atasnya gitu. Wal baronis dan tidak boleh menggunakan baronis. Baronis ini diartikan mantel tapi bisa juga diartikan sebagai tutup kepala, tidak boleh juga. Mantel ya tentu itu berjahit. Wala khifafa dan tidak boleh juga menggunakan sepatu. Suka ada iklan di TV kan. Nah, ini sendal untuk ihram. Betul, memang harus pakai sendal, tidak boleh pakai sepatu pada saat ihram. Kadang-kadang kita menyiapkan dari tanah air bawa sandal untuk ihram. Boleh, itu silakan. Kalaupun sepatu juga boleh, tetapi di sini gini, illa ahadun kecuali seseorang kata Nabi, la yajidu yang tidak mendapati itu orang nak laini dua buah sandal atau sepasang sandal, yalbas maka silakan dia menggunakan hupai di dua sepatu, tetapi huma, tetapi dia harus memotong kedua sepatu itu aspala minal ka'bain lebih rendah dari mata kaki. Jadi sepatu juga boleh dipakai, tapi mata kaki jangan tertutup. Jadi harus dipotong bagian mata kaki. Walata basu minasyabi syai'an dan tidak boleh menggunakan pakaian
Masahu Ja'faronun warosyun yang dilapisi atau yang dikasih harum-haruman berupa Ja'faron, minyak minyak Ja'faron. Awarsun atau pengharum dari daun-daunan. Tidak boleh. Jadi ini larangan ihram. Nanti pada saat manasik haji, saya kira akan dijelaskan oleh para pembimbing. Itu harus lebih teknis. Kalau ini kan pengajian sekilas saja, karena lupa lagi besok juga. Jangan kan besok nanti setelah ngaji juga lupa lagi apa yang dibahas. Tapi kalau jamaah haji harus ingat nanti Pak. Karena kalau melanggar ini kena dam atau bahkan bisa batal hajinya. Kalau batal hajinya kan harus ulang tahun depan. Belum tentu punya ongkos lagi kan tahun depannya. Jadi harus hati-hati melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh menggunakan Ja'faron. Walaupun hadis di atas sebelumnya Siti Aisyah memberikan harum-haruman kepada Nabi menjelang beliau mau melakukan ibadah umroh atau ihram. Nah, kemudian di sini li'anna niyatul haji alladhi. Nah, niat haji itu adalah pada saat menjelang ihram itu. Ahram tuh saya mulai berihram biha di sini gitu kan. Nah, itu niatnya itu diucapkan oleh kita. Ya niat sebetulnya dari hati, tetapi umumnya jamaah haji itu biasa melafalkan. Nah, kalau dalam sholat itu membaca usolli mungkin ya. Nah, di kita juga kan macam-macam pendapat tentang usolli. Tapi kalau pada saat haji itu pada dibaca, termasuk jamaah Persis juga. Saya waktu itu pernah bersama-sama dengan jamaah Persis, dengan jamaah Istiqomah. Nah, itu mereka mengikuti tata cara haji. Biasa saja dibaca. Nah, pada saat sholat kan orang Persia itu haram mengucapkan sholli ya. Tapi silahkanlah itu pendapat boleh-boleh saja. Nah, kita juga tidak pakai usolli juga tidak apa-apa. Yang penting itu pada saat menjelang sholat niat mau melakukan haji. Nah, itu yang paling utama. Tapi kalau pada saat haji biasanya diucapkan. Selain juga harus dari hati. Karena niat itu merupakan rukun haji. Yang niat ihram pada saat menjelang ihram itulah kita harus menyatakan mau melakukan ihram. Karena bagaimana kita mau melakukan suatu perbuatan kalau yang tidak ada niat, nah kalau secara hukum itu tidak sah. Jadi kalau kita juga mengapa orang yang ngelindur itu kan tidur, nah, kemudian tiba-tiba ngelindur, kemudian katakanlah membuat kejahatan, secara hukum Islam itu dia itu tidak terikat hukum, tidak salah karena dia melakukannya tanpa sadar. Walaupun oleh hukum positif kita tetap aja dihukumi ya. Akan dijerat oleh pasal-pasal pidana ya. Tapi menurut hukum Islam itu kalau dilakukan tanpa sadar tidak sah. Nah, disinilah yang dimaksud niat. Jadi kita mau melakukan haji itu harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya sahnya amal-amal itu didasarkan pada niat dan dia akan memperoleh apa yang diniatkannya itu. Jadi kalau niatnya mau transaksi perekonomian, ya bukan haji, ya dia dapat keuntungan secara ekonomi. Tapi kalau niat haji, ya insya Allah akan dapat haji. Tergantung kepada niat. Nah, maka niat itu merupakan rukun, harus dilakukan. Dalam setiap perbuatan kita harus ada niat. Atau biasa kalau dalam kita surat perjanjian atau surat keterangan, ini dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Nah, kata-kata itu sebetulnya niat. Bahwa kita melakukannya itu dengan maksud diri kita dalam kesadaran, tidak dalam keadaan dipaksa oleh siapapun. Wa ka'annahu yahrumu ala ta'yini fi'li tata'allaq bihi an-niyah illa. Nah, maksudnya itu niat tadi bahwa semuanya itu harus ada niat sehingga termasuk rukun pada saat melakukan ihram memulai ihram itu. Kemudian pakaian yang tidak boleh digunakan tadi sudah disebutkan gamis atau sebangsa. Pokoknya pakaian-pakaian yang berjahit tidak boleh digunakan. Sehingga kain ihram juga tidak ada jahitannya. Pinggir-pinggirnya pun tidak ada jahitan. Memang itu perintah dari Nabi. Sampai sekarang saya kira berlaku terus.
Dan makin modern saja sekarang mungkin pakaian ihramnya itu seperti handuk tapi tidak ada jahitannya, lebar. Demikian juga tidak boleh menggunakan ini sorban. Jadi eh, kalaupun sorban mau dipakai selama ihram harus ditanggalkan. Yang biasa menggunakan sorban tidak boleh. Termasuk kalau untuk para ibu menggunakan cadar penutup wajah tidak boleh juga, kaum ibu. Dengan demikian wajah itu bukan aurat. Walaupun sebagian di antara kita suka pakai cadar ya silahkan saja. Itu sama dengan masker lah untuk menutupi debu-debu barangkali ya. Tapi pada saat melakukan ihram harus dibuka. Dibuka itu yang suka pakai cadar juga, tidak boleh ditutup. Tapi tetap pakai tutup kepala kalau para ibu pakai kerudung. Yang laki-laki saja tidak boleh pakai tutup kepala, apalagi pakai kopiah ataupun pakai penutup kepala yang lain tidak boleh. Untuk memperlihatkan keaslian kita. Kemudian di hadis berikutnya, Hadatsana Abdullah bin Muhammad, Hadatsana Wahab bin Jarir, Hadatsana Abi an Yunus Yali an Nijuri an Ubaidillah bin Abdullah bin an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Usamah semuanya Usamah radhiyallahu anhu karena ada Usamah itu ridpan Nabi yang suka dibonceng oleh Nabi di ontanya. Beliau dibonceng artinya ada di belakang Nabi di ontanya min Arafah ila Muzdalifah itu waktu perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah. Semua Ardapa kemudian Nabi mengganti yang diboncengnya itu bukan Usamah lagi. Usamah di sini kan seolah-olah boleh dikatakan seolah-olah, tapi bukan seolah-olah cucu Nabi. Karena Usamah itu putranya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu kan anak angkat Nabi, anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dibawa di atas onta. Kemudian beliau dari Muzdalifah menuju Mina diganti bukan oleh Usamah lagi, tetapi oleh Fadol. Fadol itu adiknya Sayyidina Abbas, putranya uh, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Artinya apa? Saudara sepupu bagi Nabi, Fadol. Dari Muzdalifah ke Mina. Kola pakilahuma Kola lam yajal kata Fadol, lam yajal terus-terusan siapa Nabi SAW yulabi membaca talbiyah hatta Roma sehingga beliau melempar jumroh akobah. Nah ini yang harus dilakukan oleh kita juga. Kalau sekarang kita dari Arafah menuju Muzdalifah itu kan naik bis. Nah seharusnya selama kita dari perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah juga tetap baca talbiyah. Demikian juga nanti setelah di Muzdalifah kita kan biasa nginep semalam atau bahkan tidak nginep hanya di atas bis saja itu ada juga jamaah begitu tidak mau pada turun pada harus ngambil kerikil itu hanya selama ngambil kerikil aja keluar dari mobil itu. Nah, itu harus tetap menggunakan talbiyah. Kemudian nanti dari Muzdalifah menuju Mina juga menggunakan bis itu tetap talbiyah karena itulah yang dilakukan oleh Nabi juga. Lam yaja kata sahabat tadi, terus-terusan siapa Nabi Nabi SAW, yulabbi hatta Roma. Beliau terus membaca tabiah sampai melempar jumroh akobah. Nah, jumroh akobah itu dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari Idul Adha kalau di luar Mekah itu. Kalau jemaah haji tidak melakukan sholat Idul Adha ya, tetapi pada paginya itu sunahnya itu pagi. Ya kurang lebih jam 8-an tanggal 10 Dzulhijjah melakukan lempar jumrah. Itu yang paling utama yang dilakukan oleh Nabi. Tapi sekarang jamaahnya membludak pukul 8 pagi itu bisa membahayakan itu. Terjadi ada kematian dan sebagainya karena desak-desakan di situ. Sehingga biasanya jamaah ya terutama jamaah Indonesia termasuk saya juga pada saat membimbing begitu. Nanti saja kita sehabis asar gitu. Setelah asar. Memang kita tidak melakukan pada waktu utama, tapi dilakukannya setelah asar supaya agak agak longgar itu jamaah.
Nah, mungkin kalau sekarang kan jumroh akobah ataupun jumroh wusto maupun jumroh ula itu sudah ditingkat dan sudah dilebarkan. Waktu itu saya masih satu tiang gitu aja kecil itu, Pak. Jadi berdesakan sekitar berkerumun itu. Jadi khawatir terjadi kecelakaan. Kita tidak melakukannya pagi hari. Tapi kalau sekarang jumroh akobahnya sudah dipanjangkan, kemudian sudah ditingkat, mungkin tidak terlalu berdesak-desakan. Karena bisa dialihkan ke tempat-tempat. Tapi bisa saja kita melakukannya, mudah-mudahan bisa pada sekitar pagi hari. Nah, itu sampai melempar jumroh akobah. Jadi tanggal 10 itu hanya jumroh akobah saja yang dilempar. Nah, baru besoknya tanggal 11 kita melempar jumroh ula yang pertama, kemudian jumroh wusto yang kedua, dan jumroh akobah yang ketiga. Jadi jumroh yang pertama itu sebenarnya jumroh ula yang paling depan dari arah Mina. Jumroh ula sekarang sudah dilebarkan, sudah ditingkat, kemudian jumroh wusto jumroh kedua dan jumroh akobah itu jumroh yang paling besar sebetulnya akobah. Nah, itu tiga-tiganya dilempar setiap tanggal 11. Kemudian kalau yang kuat tadi jamaah haji bisa terus langsung berjalan ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Jalan kaki melalui Ajijiyah, kemudian tapi harus sudah kembali ke Mina sebelum maghrib. Nah, itu yang masalah bagi yang sudah tua-tua itu berat kan. Tapi yang muda-muda bisa saya kira kuat lah bolak-balik. Kemudian nanti besoknya kita melakukan lempar jumroh tiga lagi, jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah tiga kalinya. Nah, waktu yang paling utama sebetulnya yang siang-siang itu, habis duhur itu. Sekali lagi kita cari aman. Biasanya ya, nanti pembimbingnya akan menentukan biasanya. Biasanya setelah asar. Kenapa setelah asar? Supaya tidak terlalu panas, juga mudah-mudahan jamaahnya tidak membludak. Hari aman maksudnya. Nah, sampai tanggal 12 kita bisa pulang semuanya ke Mekah. Itu yang disebut dengan napar awal. Tapi bisa juga kita melanjutkan sampai besok tanggal 13 Dzulhijjah. Itu yang disebut dengan hari tasyrik. Kalau untuk kita yang ada di Indonesia bisa melakukan kurban sampai tanggal 13. Nah, kalau untuk jamaah haji itu lempar jumroh sampai tanggal 13. Tetapi ada dua pilihan. Bisa napar awal, hari napar awal itu sampai tanggal 12. Jadi sebelum tanggal 12 sudah pada pulang ke kota Makkah, ke maktab lagi gitu kan. Naik bis, ada yang jemput. Tapi bisa juga melanjutkan sampai besok itu napar akhir sampai tanggal 13 di kota Mina-nya. Dan itu melempar lagi kita. Nanti setelah tanggal 13 kita baru pulang. Saya pernah melakukan dua-duanya. Napar awal pernah, napar akhir juga. Tapi napar akhir itu sedikit. Sepi itu kota Mina itu. Hanya beberapa tenda saja itu yang penuh. Biasanya ramai kan tanggal 11 dan tanggal 12, tapi tanggal 13 itu tidak semuanya. Banyak yang pulang gitu. Napar awal. Nah, kemudian nanti kalau gelombang satu tanggal 14 atau 15-nya ada yang sudah pulang siang. Sehingga harus haji wada juga. Itu berita dari hadis ini. Kemudian bab berikutnya hadasana Muhammad bin Abi Bakar Al-Makdi hadasana Budel bin Sulaiman qala hadasana Musa bin Uqbah qala akhbaroni Quraib an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Abbas intolako setelah berjalan siapa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah dari Madinah Ba'da matrojala, setelah beliau menyisir dahulu rambutnya, wadahan dan menggunakan harum-haruman. Wala bisa dan menggunakan pakaian Nabi, izarohu, sarungnya itu, waridaahu dan selendangnya, yaitu Nabi, wa ashabu dengan para sahabat beliau juga. Walam yanha, maka Nabi tidak mencegah ansyain dari sesuatu minal ardiyati wal uzuri. Beliau tidak melarang menggunakan selendang atau sorban, demikian juga sarung, gitu kan. Talbasu illal muja'far, menggunakan pakaian yang menggunakan pengharum ja'faron di sini.
Ja'faroh. Allati tarda'u alal jildi. Tentu yang itu ditempelkan di kulit. Asbah binti Hulaifah, kemudian pagi-pagi sekali Nabi sampai di Hulaifah. Rokiba Nabi menggunakan menunggang rohilatahu kendaraan beliau hatta stawa ala bida sampai di satu tempat yang bernama Bida. Ahalla beliau mulai membaca talbiyah wa itu Nabi wa ashabu dan juga para sahabat Nabi. Wa qallada dan telah menandai Nabi badannya tahu untuk onta yang akan dikurbankan. Wa kali komsi Wipini Dil Qodah itu pada tanggal sekitar 5 hari habisnya menjelang Dzul Qodah. Mungkin tanggal 25 lah kalau sekarang. Karena pada zaman Nabi belum ada penanggalan kan. Belum ada tahun hijrah itu. Nah, tahun hijrah itu baru dimulai zaman Sayyidina Umar. Pakodima maka sampai Nabi maka tak ke kota Mekah li arba'in layan khawani min Dzulhijjah. Kurang lebih mungkin 4 malam menjelang Dzulhijjah. Kalau sekarang gelombang 2. Atau apa maka tawaf Nabi bil baiti di Baitullah wasa'a dan sa'i Nabi baina Safa wal Marwah antara Safa dan Marwah. Walam yahilla min ajli budihi di an-nuqalladaha. Kemudian Nabi tidak tahallul dari onta dari yang sudah beliau membawa onta untuk dikorbankan. Semenazala bi'ala makata. Kemudian Nabi turun di tempat yang tinggi di kota Mekah, Indal Hajun di tempat yang disebut Hajun. Bahwa pada saat itu Muhilun Nabi em, beliau mau melakukan bil haji dengan haji. Walam yakriba al-Ka'bata dan tidak mendekati Nabi al-Ka'bata ke dalam Ka'bah pada tawaf setelah beliau tawaf. Hatta roja min Arafata sehingga beliau kembali dari Arafah. Wa amaro dan memerintahkan Nabi ashabahu kepada sahabatnya ayat tawaf supaya tawaf para sahabat bil baiti di Baitullah wa baina Safa wal Marwah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Semua yuqassir dan mencukur para sahabat, mencukur yang maksudnya sini menggunduli gitu bin ruusihim dari kepala-kepala mereka summa yuhillu kemudian tahallul. Wadali kaliman lam yakun dan itu adalah bagi orang yang tidak memiliki badanatan onta qaladah yang menandainya untuk dikurbankan. Wa man kanat mahu imratuhu fahiya lahu halal. Siapa orang yang memiliki istri, maka istrinya setelah tahallul itu menjadi halal. Yang tadinya diharamkan bercampur, tetapi setelah tahallul halal. Watibu wasyabu. Oke, juga boleh pakai harum-haruman dan menggunakan pakaian biasa yang jadi perilaku haji zaman sekarang itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kita tahu haji itu sudah ada juga sejak zaman Nabi Ibrahim dan zaman jahiliyah juga ada. Tapi tata caranya beda dengan yang dilakukan oleh Nabi. Ada perbaikan-perbaikan dan sejumlah larangan. Kita seperti kita tahu ada 3 macam tata cara berhaji itu. Ada yang disebut dengan haji ifrod, yang keduanya haji tamattu, yang ketiganya haji kiron. Nah, itu kita bisa menempuh tiga-tiganya. Beda-beda tata cara melakukan haji. Sehingga ini juga merupakan dapat bagi kita bisa saja dalam beribadah itu beda-beda caranya. Dalam sholat kita juga ada beda sedikit kan ya di antara kita. Tidak semuanya mau eh, mau apa? Mau baca kunut kan? Kalau yang tidak baca kunut ya silakan. Kalau mau baca kunut juga boleh saja silakan. Nah, ada juga tata cara yang lain gitu kan ya beda-beda ada bikin juga dalam haji memang itu disengaja oleh Nabi ada 3 macam cara dan tidak mungkin orang melakukan semuanya pada satu waktu. Nah, haji ifrad misalnya haji ifrad itu adalah kita melakukan mendahulukan haji maksudnya mendahulukan haji dibanding dengan umroh. Jamaah haji kita jarang untuk melakukan itu karena berat haji ifrad itu. Dan apalagi kalau ditempuh oleh gelombang satu berat. Karena apa? Kalau mau melakukan haji dahulu, berarti begitu sampai di Bir Ali ataupun di Kornul Manajil, kita memulai ihram itu untuk haji.
bukan untuk umroh. Dan itu harus kita menggunakan pakaian ihram selama sebelum waktu haji. Itu berat itu. Artinya tidak pakai pakaian berjahit, tidak pakai celana dalam, pakai pakaian ihram saja terus-terusan. Berat. Saya juga waktu pertama kali haji pakai ifrod itu, Pak. Berat dan dengan bapak saya juga begitu. Sehingga kadang-kadang terlupa itu kain ihramnya ditutup karena waktu di ruangan itu kan pakai AC dingin gitu kan. Nah, kalau tidak diingatkan bahaya juga itu. Suka kelupaan. Berat itu untuk ifrod itu. Nah, ini ifrod itu tidak kena dam. Kita mendahulukan haji. Nah, baru itu apa enaknya untuk haji ifrod itu kalau gelombang dua. Karena gelombang dua itu menjelang hajinya itu lebih dekat. Waktu itu juga saya kurang lebih 7 hari. Tapi 7 hari juga berat itu karena selama 7 hari menjelang haji ditambah dengan di Arafah, ditambah dengan di Mina, kurang lebih 10 hari pakai pakaian ihram terus. Kita kan tidak biasa pakai pakaian ihram tanpa celana, tanpa pakaian berjahit, sehingga berat itu saya merasakan. Tapi dahulu saya memperoleh penjelasan ihram itu paling utama gitu. Tapi setelah ditanyakan kepada pembimbing, tidak sama aja dengan amatu, tidak paling utama. Nah, mengapa waktu itu saya mengikuti ifrad karena paling utama dan waktu itu gelombang dua dan ternyata berat gitu. Apalagi kalau gelombang satu sejak dari Madinah sebulan kemudian harus pakai pakaian ihram kemana-mana ke pasar mau mau jalan-jalan juga tetap pakai pakaian ihram berat gitu bagi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang mau melakukan haji ifrad itu, Pak. Kalau menurut saya kalau yang gelombang dua sajalah mulai ifrad itu. Nah, itu ifrad itu mendahulukan haji. Nanti setelah beres haji baru umroh. Kemudian yang keduanya haji tamattu. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Haji tamattu itu artinya mendahulukan umroh, setelah itu baru haji. Nah, ini kebanyakan jamaah Indonesia begitu. Maka kena dam hampir semuanya. Kena dam itu harus bayar beli domba itu kan dibayarkan ke Bank Arroji kalau dulu waktu saya itu ke barang Bank Arroji. Tapi ada juga calo-calo juga itu Pak. Tidak semua ke Bank Arroji itu dipotong. Nah, itu adalah kita begitu datang ke kota Mekah melakukan tawaf, ya kita tentu saja sudah bertahalul dahulu, sudah berihram dahulu. Tawaf, kemudian kita melakukan sa'i, setelah itu tahalul. Selesailah ibadah umroh dan kita bisa menggunakan pakaian biasa. Jadi selama masih di Mekah itu pakaian seperti biasa saja kita. Itu umumnya jamaah Indonesia. Nah, kemudian nanti menjelang tanggal 8 Dzulhijjah kita memulai ihram lagi dan diberangkatkan ke Arafah biasa. Itu sampai di Mina pakai pakaian ihram. Itu relatif mudah. Nah, bersenang-senang enak lah gitu. Jamaah kita umumnya tamattu, tetapi itu harus kena adab. Nah, kemudian berikutnya haji kiron. Kalau haji kiron saya tidak tahu ada yang melakukan tidak. Kiron itu artinya bersamaan, umroh dan haji sekaligus. Jadi kita begitu datang ke Mekah itu tidak melakukan umroh. Paling tawaf tawaf juga di Mekah, di Baitullah tapi tawaf kudum, tawaf kedatangan. Nah, nanti pada saat memulai ihram haji sekalian niatkan dengan umroh. Jadi sekaligus itu paket hemat. Tapi kena dam juga kalau kiron. Begitu kita mau pulang misalnya begitu selesai tanggal 13 itu bisa tidak perlu umroh lagi. Karena kita sudah dibarengkan, diniatkan bersama. Nah, tiga itu dibolehkan dalam agama. Dalam Islam memang itu cara-cara yang bisa dilakukan. Silahkan bisa berbeda. Nah, kemudian di sini wajaja jumhur labsal muasfir lil muhrim. Para ulama, mayoritas ulama membolehkan menggunakan pakaian yang sudah dilumuri wangi-wangian kan sebelum ihram dan seterusnya. Saya kira sudah dibahas tadi ya. Sudah kita lewat saja. Kemudian
Di hadis berikutnya, hadatsani Abdullah bin Muhammad, hadatsani Hasyam bin Yusuf, akhbarana Ibnu Jurayj, hadatsana Muhammad bin An-Munkadir, an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wala berkata Anas, sholat telah sholat siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati di Madinah, arba'an 4 rakaat. Wabidil Hulaipah dan di Dul Hulaipah rakaat ini 2 rakaat. Sumabata kemudian menginap Nabi atas bahas sehingga beliau pagi-pagi di Dul Hulaipah di Dul Hulaipah. Falam marokiba kemudian pada saat menunggang Nabi Rohil tahu ke kendaraannya wastawat bihi dan telah tegak ada di dalam kendaraannya ahalla beliau membaca talbiyah. Nah, ini cerita tentang bolehnya kita melakukan jamaah qashar pada saat melakukan haji. Karena jarak antara Madinah dan Dzulhulaifah itu tidak terlalu jauh juga kan. Di luar kota lah gitu. Mungkin Cileunyi kalau dari Bandung atau Cimahi gitu. Nah, Nabi melakukan pada saat beliau di Madinah sholat 4 rakaat, sholat duhur, kemudian beliau berangkat di Dzulhulaifah di 2 rakaat kan, itu sholat asar jamaah. Nah ini kita juga mungkin nanti insya Allah pekan depannya kalau jadi, mudah-mudahan jadi ya Pak. Kita mau berangkat ke Majalengka, mungkin kita juga di perjalanan nanti jamak qashar lah. Zuhur dan asar sekaligus. Sudah direncanakan nanti. 2 rakaat, 2 rakaat jamak qashar. Nah, mudah-mudahan maghrib, tapi kelihatannya kemaghriban di jalan. Nanti sholat isya dan maghribnya itu bisa di jamak takhir juga. Kalau kita tidak bisa berhenti di perjalanan, tapi kalau bisa berhenti ya kita bisa di perjalanan juga, bisa jamak kosong juga. Karena diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW juga begitu. Beliau melakukan jamak kosor selama beliau melakukan ibadah haji. Sama seperti pada saat beliau di Arafah. Di Arafah itu kan tidak kemana-mana di Arafah, tapi beliau tetap jamak kosor, duhur dan asar. Jadi asarnya ditarik ke duhur. Dia melakukan jamak kosor, dua rakaat duhur dan asar. Dan ini bisa dicontoh pada saat kita melakukan perjalanan. Karena dari sisi jarak jauh juga ke Majalengka itu. Lebih dari 80 kilo kelihatan. Walaupun nanti ya ada perhitungan-perhitungan dalam mazhab Syafi'i. Kalau perhitungan zaman itu marhalataini. Marhalataini itu dua, dua pemondokan gitu. Artinya kalau kita melakukan perjalanan, kita nginap, baru boleh melakukan jamak qashar. Tapi kalau sekarang bukan marhalataini dari sisi jarak saja. Marhalataini itu, walaupun nanti di hadis-hadis Nabi, jarak-jarak dekat juga beliau pernah melakukan gitu. Hanya ini pendapat para ulama saya beda-beda di antara bang. Tapi kalau untuk kita kelihatannya Majalengka sudah masuk kelompok bisa di jamak qashar. Kemudian di hadis berikutnya, hadis terakhir, hadasana Sulaiman bin Harb, hadasana Ahmad bin Zaid an Ayyub an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas, salatlah salat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah di Madinah at-tuhur salat zuhur arba'an 4 rakaat. Wal asr dan salat asar bidhi hulaifah di hulaifah rakaat ini 2 rakaat. Bersama itu dan saya mendengar para sahabat yasrohuna meneriakan apa eh, menggemakan gitu kan, meneriakan bihima beserta Nabi jami'an seluruhnya. Pada saat tabiah, artinya semuanya baca tabiah. Labbaik Allah seragam. Seperti kalau dalam bis itu ramai juga kita tabiah. Labbaik Allahumma labbaik. Para sahabat semuanya membaca itu. Biasa. Nah, di sini tidak ada alasan. Loh, Allah kan tidak tuli. Betul, tidak tuli. Tapi Allah juga tetap mendengar kepada yang meneriakkan ataupun yang ada dalam hati juga Allah Maha tahu. Tapi begitulah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Talbiyah itu dibaca keras-keras. Karena ashabul Rasulullah SAW, ada sahabat Rasulullah SAW itu yarpauna mengeraskan aswatahum terhadap suara-suara mereka bitalbiyati dengan talbiyahnya hatta tabiha aswatuhum sehingga sampai kedengaran
la yarfa'u sautahu, walaupun nanti di para ulama beda-beda pendapat kan ya. Ibnu Qasim tidak boleh meneriakkan talbiyah illa fil Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, Masjid Mina dan Masjid Mina. Wa qala fil Muwatta, Imam Malik mengatakan la yarfa'u sautahu bit talbiyah fi Masjidil Jami'at. Tidak boleh dikeraskan membaca talbiyah itu di masjid-masjid jami'. Nah, itulah perbedaan pendapat para sahabat. Tentu saja beliau membaca juga dalil-dalil yang lain, tidak hanya ini saja. Saya kira itu saja bahasan kali ini. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak